Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk memperdalam ilmu agama dan secara khusus memperdalam ilmu akidah kita. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan pertama dari kitab Usulul Iman karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan buku ini disyarah oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Dan buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang usul iman, asal istilahnya rukun-rukun iman dan juga rukun-rukun ibadah kita serta akidah Islam yang benar. Dan langsung saja kita masuk ke matan yang pertama, yaitu bab ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bihi, yaitu bab tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepadanya. Pada bab ini muallif Syekh Muhammad At-Tamimi menuliskan satu matan, yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 2985 dari sahabat yang mulia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Kita terjemahkan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita jelaskan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syuraka yani syirik. Saya sangat tidak butuh kepada sekutu kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan suatu amalan dan melakukan syirik padanya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkannya dan juga meninggalkannya dalam keadaan kesyirikan. Kemudian pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz, pengarang ataupun pensyarah kitab ini Salih bin Abdul Aziz, dan beliau masih termasuk ulama yang sangat terkenal saat ini di Saudi Arabia. Beliau menjelaskan, yadhkuru syaikhu rahimahullahu ta'ala huna min al-ahadithi ma yarji' ila kulli wahidatin min aqsamil iman billah. Jadi Syekh menyebutkan pada matan pertama ini hadis yang bisa kita jadikan sebagai marji' kita untuk bagian-bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau ingin memberikan kita tanbih, kewaspadaan ala usulul iman, agar kita betul-betul waspada tentang usul-usul iman ini, dasar-dasar keimanan kita. Oleh karena itu, fadzakara hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka inilah salah satu sebab beliau menyebutkan pada matan pertama ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ana aghnas syuraka yani syirik. Saya sangat tidak butuh kepada kesyirikan. Man amila amalan istaraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi siapa yang melakukan suatu amal ibadah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggalkannya
dalam perbuatan tersebut dan juga meninggalkannya dalam keadaan kesyirikan. Dan di sini ada dua faedah ya yang ditulis oleh muallif. Faedah yang pertama, tauhidur rububiyah. Di sini kita mengetahui adanya tauhid rububiyah. Tauhid yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Dari mana kita ambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ana aghnas syuraka'i anis syirik. Saya sangat tidak butuh kepada kesyirikan. Maksudnya tidak butuh kepada sekutu, baik dalam penciptaan, dalam menghidupkan, mematikan, yang jelas dalam af'alullah Subhanahu wa taala, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas ya, Allah hanya semata yang memiliki rububiyah, kekuasaan yang bisa menghidupkan, mematikan. Falikaunihi ar-rabb wahdahu fahuwa aghnas syuraka'i 'anis syirik. Ya, inilah yang kita sebutkan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala wahdahu yang Maha Esa dalam hal rububiyah penciptaan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu, kepada yang lain. Idil isyrak bihi azza wa jalla batil. Jadi kesyirikan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebatilan. Li'annahu huwa ar-rabb wahdahu duna ghairuh. Karena Allah lah semata Tuhan yang berhak kita yakini yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini Allah Subhanahu wa taala lah sendiri esa yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, baik langit, bumi, manusia, jin, pepohonan, hewan-hewan semuanya. Tidak ada sekutu Allah dalam penciptaan ini. Ini akidah kita, keyakinan kita. Jadi seorang muslim tidak boleh meyakini ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Wa hadza ma'khudun min qawlihi, dan ini bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi dalam hadis qudsi, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang melakukan suatu amal ibadah asyraka fihi ma'i ghairihi, namun dia melakukan kesyirikan, beribadah, membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala selain Allah, maka seperti yang kita katakan tadi, maka Allah akan tinggalkan dia. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hanya Allah lah yang berhak kita ibadahi. Jadi amal ibadah itu hanya kita fokuskan, kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Dan di sini muallif mengatakan annan nas fima yuzawilunahu fi umurihim idza kanat lahum syarikah wa mushtarikuna fi amalin aw mushtarikuna fi ba'd an-nas. Mathalan 'abdun mushtarak aw ajirun mushtarak fa innal aziza minhum aw man kana aghna minhum talabat tawahhud bi hadzal ajir. Jadi muallif di sini memberikan kita percontohan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya umpamanya seorang punya usaha dan pekerjanya itu bekerja pada dia hanya sebagian waktu dan bekerja pada tempat lain sebagian waktu sehingga kurang fokus. Maka sangat layak bagi perusahaan itu meminta kepada pegawainya itu untuk bekerja full pada dia dan dia berikan gaji yang sesuai seperti itu. Apalagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah ridho, Allah rela, Allah yang menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, kemudian kita menyembah yang lain. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan marah. Karena Allah yang mencukupkan kita semua. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan Anda agna, dari kata ghani ya, kaya atau tidak membutuhkan. Jadi orang-orang
yang hidup di dunia ini dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh kepada mereka. Sejatinya manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal beribadah itu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik kita betul-betul menyembah Allah, namun ada hal-hal yang merusak ibadah kita itu, kurang keikhlasan atau riya dan sebagainya, itu juga bisa membuat kita celaka ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan masalah niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Di sini muallif mengatakan wa aidan yamtani'us syirik, dan juga kesyirikan itu betul-betul terlarang. Lianna Allah azza wa jalla huwa malikul mulk. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja yang memiliki segala kekuasaan. Wa huwa dzul malakut wa dzul qudrat tamma alaihi, dan juga Allah lah yang memiliki seluruhnya, memiliki kekuasaan, yang memiliki kemampuan yang sempurna untuk mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa huwa ar-rabbus sayyidul muta' fi hadzal mulk. Fi hadzal mulk ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang wajib kita taati pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini. Lihada qala azza wa jalla fi bayani butlanis syirik. Oleh karena itu Allah sangat banyak yang menjelaskan ayat kebatilan, keburukan kesyirikan ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya Tuhan ya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Jadi Tuhan-Tuhan yang dijadikan ya manusia sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya akan hilang, binasa. Dan tentunya jauh jika dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti yang mungkin sering kita lihat ya, pada sesembahan-sesembahan selain orang Islam, mereka menyembah Tuhan ini yang paling jago, dewa ini yang paling jago dibanding dewa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah memiliki kekuasaan. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sejenak, kemudian nanti akan kita sambung kembali setelah iklan berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Usulul Iman. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata." Kalau seandainya ada Tuhan di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan membuat kerusakan seperti itu. Kemudian muallif menjelaskan, "Lau kana thamma ahad yastahiqqul ibadah ma Allah azza wa jalla fi hadzal malakut la fasadatis samawati wal ard." Kalau seandainya ada seseorang merasa memiliki hak untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala,
pada alam semesta ini, maka akan rusaklah langit dan juga bumi. Li'annahu yalzam min istiqaqil ibadah an yakuna lil ma'bud nasibun minal mulk. Karena di antara istihaq ya, di antara kelaziman seseorang itu memiliki hak ibadah, maka dia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan apa yang ada di alam semesta ini. Fayalzam min kaunihi istahaqqal ibadah an yakuna lahu rububiyah. Maka lazim bagi dia, karena dia menganggap dia memiliki hak untuk diibadahi, maka dia juga harus memiliki rububiyah. Apa itu? Memiliki kekuatan untuk menciptakan yang ada di alam semesta ini. Wala yakhfa anna ar-rububiyyata li ahadin ma'a Allah azza wa jalla fi hadzal malakut mumtani'ah. Dan sudah kita yakini tidak ada yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk menciptakan pada alam semesta ini jika dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kebatilan ya. Suatu kebatilan, tidak ada yang menyaingi dan juga tidak ada yang mampu menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Wal musyrikuna anfusahum yamtani'una 'anil qaul bidzalik. Bahkan orang-orang musyrik juga di zaman Nabi dan sekarang mereka mengatakan dengan ucapan mereka bahwasanya ketika mereka ditanya ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Maka katakanlah, bagaimana menurut kalian yang kalian sembah selain Allah? Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua manusia, tapi kenapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian lebih diperjelas lagi dalam surah Yunus ya. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang mati ya, yang hidup dari kematian kepada kehidupan. Waman yudabbirul amr, dan siapa yang mentadbir seluruh alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak takut, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka tahu yang menciptakan mereka itu Allah, menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Namun mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah orang soleh. Kalau seandainya meyakini Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar pencipta tanpa perlu diibadahi, maka Allah dan juga Rasulnya tidak akan mengatakan orang-orang musyrik Quraisy itu adalah orang musyrik, orang kafir. Karena mereka meyakini Allah yang menciptakan. Maka di antara tujuan Nabi SAW diutus adalah memperbaiki akidah dan tauhid manusia agar betul-betul mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang mengatur alam semesta, dan Allah lah yang berhak diibadahi. Karena orang-orang musyrik sebelum ini dan bahkan setelah ini juga meyakini, tapi mereka tidak menyembah Allah.
Nah, ini yang salah. Kemudian Syekh Saleh mengatakan wa ghairu dzalika min al-adillah allati tadullu ala butlan syirik. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil yang menjelaskan kebatilan kesyirikan ini. Di anna Allah azza wa jalla huwal wahidu fir rububiyyah. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang esa dalam hal rububiyah. Faman istahaqqa syai'an min al-ibadah kana lahu nasib min al-mulk. Dan siapa yang merasa memiliki hak untuk diibadahi, maka dia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa makna dzalika anna al-qa'il bihadza kaunuhu yaqul anna lahu nasiban fi hadzal mulk wa lahu nasibun min ar-rububiyyah. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk disebut pencipta dan juga berhak untuk diibadahi. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu jalla jalaluhu qala fi hadzal hadits al-qudsi, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hadis qudsi yang kita jelaskan tadi, ana agna syuraka wa anis syirik. Wa rattaba ala dzalika qauluhu, dan Allah menyusun firman-Nya ini, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi Allah buat urutan-urutan dalam firman-Nya ini. Jadi firman Allah, man amila amalan, siapa yang melakukan amalan. Maka di sini kata muallif yashmul jami' al-a'mal allati asyraka fiha ma'allahi fayadkhul fi dzalik. Jadi semua amalan, ya, bukan hanya amalan badan saja, amalan hati saja, amalan harta saja, tapi mencakup semua amalan. Jadi yasmal al-a'mal al-badaniyah. Jadi siapa yang melakukan suatu amalan, ini bukan hanya amalan badan ya, maka ini mencakup semua. Maka amal badaniyah, amal dengan anggota tubuh kita, wal a'mal al-qalbiyah, ibadah hati, takut, ya, roja, berharap, khauf, wal a'mal al-maliyah, dan juga amal ibadah dengan harta, bersedekah, infak, zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Itu semuanya harus memang kita arahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal a'mal al-qalbiyyah idza kana fiha ma'allah ahad batulat lianna amal qalb dakhala fihi ghairullah azza wa jalla. Seperti amal hati umpamanya dirasuki oleh amalan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu batil, tidak sah. Karena amalan hati itu masuk kepadanya juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan amal badan, dengan ibadah dengan anggota tubuh kita seperti salat, puasa. Jika kita beribadah melakukan salat dan puasa tersebut, namun ada sekutu selain Allah, au qanat lillahi wa li ghairihi tarakaha Allah azza wa jalla wa batalat, maka ibadah puasanya, ibadah salatnya juga tidak sah. Dia salat itu dengan ada riya agar dipuji, ya, maka ibadahnya itu tidak sah. Sama dengan ibadah-ibadah harta, ya. Ibadah harta ini walaupun sejatinya menggunakan anggota tubuh sebagian, seperti orang-orang yang berangkat haji, itu kan amal ibadah badan dan juga membutuhkan harta. Sama halnya jika dia gunakan hartanya dengan melaksanakan ibadah haji tersebut atau bersedekah, berinfak, namun ingin mengharap pujian orang lain bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya itu juga batil, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di sini ucapan atau ungkapan yang sangat bagus ya dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Wa'lam annal amal li ghairillahi aqsam. Maka ketahuilah amal ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu bermacam-macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan. Maka kadang amal ibadah itu betul-betul murni riya,
ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mar'iyat al-makhluqat li ghard dunyawi. Maknanya apa? Dia tidak menginginkan kecuali penglihatan manusia untuk tujuan dunia. Dia ingin dipuji dan sebagainya. Wa taratan yakunul amal lillahi wa yusyariku riya. Kadang ada amal ibadah itu awalnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang riya di pertengahan atau di awal-awal umpamanya setelah mulai melakukan ibadah tersebut. Fa in syarakahu ma aslihi fan nususus sahih tadullu ala butlan wa hubutihi. Jika beliau syarakahu ma aslihi, dia campurkan dengan asalnya, fan nusus as-sahihah tadullu ala butlanihi wa hubutihi. Maka nas-nas yang sahih menjelaskan bahwasanya amal ibadah ini juga terhapus, tidak diterima karena dia campur riya dengan ibadah tersebut. Wa in kana khatiran thumma dafa'ahu fala yadurruhu bighairi hilaf. Kecuali dia terus melawan riya tadi, dia mulai sholat umpamanya, dia ikhlas pada Allah. Kemudian di tengah-tengah ada riya, ada mungkin orang lewat, dia percantik bacaannya, dia perpanjang rukuknya dan sebagainya. Namun dia melawan itu, dia melawan keriaan itu, fala yadurruhu bighairi hilaf, maka ibadah itu tidak membuatnya mudarat, maksudnya ibadahnya diterima. Karena dia betul-betul mujahadah, melawan, tanpa ada di sini perselisihan para ulama. Wa in istarsalahu ma'ahu fahuwa yuhbatu bihi amaluhu. Maka di sini wa in istarsalahu ma'ahu fahal yuhbatu bihi amaluhu. Di sini pertanyaan dari ucapan Syekh Ibnu Rajab. Bagaimana jika dia terus-menerus merasakan riya tersebut, apakah dihapus amal ibadahnya? Am la yadurruhu dzalika yujazi ala asli niyatihi, atau apakah tidak memudaratkannya dan dia diberikan ganjaran atas amal ibadahnya pertama dengan niat pertama tadi? Dan insyaallah akan kita jawab dan juga kita perjelas pada sesi selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ada sedikit pertanyaan dari ungkapan Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Bagaimana jika amal ibadah itu awalnya dia betul-betul ikhlas kepada Allah, kemudian muncul riya. Jadi jika dia tahan jelas maka ibadahnya diterima karena dia berusaha untuk melawan keriaan tersebut, bermujahadah Bagaimana jika istarsala ma'ahu dan dia terus-menerus melakukan riya tadi sampai selesai solat umpamanya, jika memang ibadah yang dilakukan solat, apakah amal ibadahnya diterima atau dihapuskan? Atau am la yadurruhu dzalika wa yujazi ala asliyati, atau memang itu tidak memudaratkannya, maksudnya ibadahnya benar dan diberikan ganjaran atas ibadah yang dia ikhlas. Di awal dia ikhlas kan, di pertengahan sampai terakhir dia riya. Maka di sini diperjelas wa fi dzalika ikhtilaf bainal ulama. Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama salafus salih ulama kita yang terdahulu. Waqad hakahu Imam Ahmad bin
Jarir At-Tabari, dan ini sudah dijelaskan kepada kita oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, warajjaha anna amalahu la yubtil bidzalik, dan amal ibadahnya tidak batal karena hal seperti itu. Wa annahu yujazi biniyatil ula, dan dia diberikan ganjaran karena niatnya yang pertama kali. Wa huwa marwiyun anil Hasan al-Basri wa ghairuh. Dan ini adalah riwayat dari Hasan al-Basri dan juga selainnya. Dan di sini bisa kita simpulkan ya, sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini, wa khulasatu kalamuhu rahimahullah anna riya' lahu ahwal. Sebagai rangkuman, ibadah yang dimasuki riya ada perincian-perinciannya. Yang pertama, al-halah al-ula. Kondisi pertama, imma an yukhalid al-ibadah min asliha fayakun ansha al-ibadah li ghairillah. Ini yang pertama yang parah ya. Memang dari awal dia melakukan ibadah itu dari awal dia memang ingin dipuji oleh orang lain. Seperti seorang melakukan solat untuk orang lain ya. Dia solat agar dipuji. Maka di sini muallif memberikan kita contoh, faqama yatasannan ba'da shalah. Maka dia melakukan solat sunnah setelah solat wajib, wa huwa la yurid bis sunnah wajah Allah azza wa jalla. Sejatinya dia tidak mau dari ibadah sunnah itu adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yurid an yura min haulihi annahu yusallin nafilah. Akan tetapi dia ingin orang-orang yang di sekitarnya itu melihat, oh dia melakukan solat sunnah, dia orang yang alim melakukan solat sunnah seperti itu. Fahada athim wa ma'zur ghairu ma'jur katanya. Dan dia berdosa, ma'zur juga sama artinya ya, berdosa, ghairu ma'jur, dan tidak mendapatkan pahala. Dia capek solat, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Wa salatuhu batil, dan solatnya jelas batal, tidak sah. Au jahada li ghairillah, atau seorang yang melakukan jihad di jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau tasaddaq wa qasduhu fil asli an yuran nas, seperti orang yang bersedekah juga tapi niat awalnya memang bukan karena Allah, dia betul-betul mutlak ingin pujian orang lain. Au talal Quran, atau seorang yang membaca Quran walam yaqsud bihi wajah Allah, dan dia tidak bermaksud ingin mendapatkan ridho Allah, namun ingin pujian orang lain agar dikatakan seorang membaca Al-Quran, seorang memiliki keutamaan alim karena dia banyak membaca Al-Quran, seperti itu. Wa inna ma arada bihi an yasma'ahu nas, dia ingin agar orang lain mendengarkan bacaannya, au yurawu dzalika, maksudnya mendengarkan bacaannya yang indah sehingga dia dipuji. Hadza kulluhu batil min aslihi fil ibadat al-badaniyah awil maliyah. Dan ibadah yang seperti ini hukum asalnya batil dan tidak diterima. Karena memang niat awalnya dia melakukan ibadah itu adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan riya tadi. Walaupun ibadah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang disyariatkan. Seperti yang kita katakan tadi. Salat, sedekah, puasa, baca Al-Quran. Ini adalah ibadah yang sangat agung semua. Yang sejatinya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika pelakunya melakukan itu dari awal bukan karena Allah, karena riya, ingin dipuji orang lain atau ingin didengarkan orang lain sehingga dia dipuji, maka amal ibadah itu batil, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perincian yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, an yakuna aslul amalillah. Ini amal ibadahnya awalnya betul-betul dia niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansha al ibadah qasidan lillahi azza wa jalla yarju thawab Allah. Dia beribadah dari awal maksudnya hanya kepada Allah, mengharap ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yarid ghairullah bidzalik. Dia tidak ingin selain Allah. Walakin fi athna'il amal taru ar-riya. Namun di pertengahan ibadah yang dia lakukan itu datanglah riya. Seperti seorang salat. Seorang salat wa adatuhu annahu la yutil. Seorang salat biasanya dia tidak panjang ya. Baik bacaannya
ataupun gerakannya setelah sholat Al-Fatihah umpamanya. Biasanya dia tidak panjang membaca ayat. Karena ada orang lewat, fa'atolal muqam, maka dia perpanjanglah bacaannya. Wa huwa la yaqra' hatta yuhimun nas annahu yutul qira'ah. Maka dia tidak berhenti membaca sehingga orang merasa bacaannya itu sangat panjang. Sehingga orang melihat, oh ini orang yang alim. Orang yang tahan solat lama seperti itu. Aw raka'a wa lamma sabbaha istahdara ru'yah min haulihi fa'atala ruku'. Atau seorang yang ruku' tapi dia perpanjang rukuknya karena ada orang di sekitarnya, ada orang lewat, seperti itu. Atau sujud, ya, atau gerakan-gerakan solat yang lain. Au atabi adiyah li ajlin nas, atau ketika sujud, ya, dia perbanyak doa panjang agar orang juga melihat, oh panjang kali doanya, seperti itu, alim kali. Fahada hal yuhbat amaluhu min asli am yuhbatil amal alladhi ra'a fihi. Di sini pertanyaan, apakah seluruh amal ibadahnya dihapus atau tidak diterima, atau hanya amal ibadahnya yang dikenai riya saja yang dihapus, adapun ibadah yang dia ikhlas kepada Allah diterima? Maka di sini muallif mengatakan was-shawab annahu yuhbatul amal alladzi ra'a bihi. Yang betul adalah yang dihapuskan pahalanya adalah ibadah yang dimasuki riya saja. Faziyadah mathalan fil qiyam batilah yu'zar 'alaiha. Seperti dia tadi panjang bacaannya, itulah yang dihapus pahalanya. Adapun bacaan Fatihahnya atau yang dia melakukan keikhlasan di situ tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Wa ziyada fir ruku' batilah wa ya'tham 'alaihi, seperti yang kita katakan tadi. Tambahan panjang rukuknya, sujudnya, itulah yang dia mendapat dosa. Makanya fawailun lil musallin, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, maka celakalah orang-orang yang salat. Bayangkan, orang yang salat saja bisa celaka, apalagi yang tidak salat. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, ya. Mereka melakukan salatnya itu lalai, terlambat-terlambat, bolong-bolong. Bahkan yura'un, mereka riya. Jadi orang yang solat pun celaka. Solatnya yang riya, yang lalai. Apalagi yang tidak solat, lebih celaka lagi. Maka hati-hati orang yang tidak solat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah rukun, ya, rukun Islam yang tidak pernah gugur kepada seorang muslim jika dia telah dewasa. Bahkan jika tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa juga disolatkan, karena kalau tidak bisa isyarat juga matilah itu, disolatkan, seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi yang kedua, ya. Kemudian kondisi yang ketiga, annahu yu'rad lahu riya fi salatihi aw ibadatihi aw jihadihi fayudafi wa yujahid nafsahu. Ini kondisi yang ketiga ini, dia melakukan ibadah namun terus-menerus riya itu datang kepada dia. Terus-terus riya itu datang kepada dia, namun dia tidak istirsaluhu. Riya itu dia tidak ikuti terus-menerus, tapi dia lawan riya tersebut. Mau datang riya, dia lawan. Karena memang kita diajarkan juga doa, ya, dari Nabi Muhammad SAW, kafaratur riya itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ketika kita melakukan solat umpamanya, riya ini tiba-tiba mau datang karena ada orang lewat, kita mau mempercantik bacaan kita karena ingin mendapat pujian dari orang lain, maka kita lawan itu. Kondisi ketiga ini dia lawan. Maka apa yang dia dapatkan? Maka dia tetap ibadahnya diterima dan juga mendapat pahala mujahadah, melawan keriaan. Karena memang solat itu dan juga ibadah-ibadah yang lain itu ada iblis dan bala tentaranya yang senantiasa ingin merusak itu semua. Jadi perlu perlawanan dari kita, sehingga amal ibadah kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki nilai yang sangat bagus.
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang keempat, allati dzakara fiha al-Hafidz rahimahullahu taala al-khilaf 'anil Imam Ahmad wa Ibnu Jarir. Di sini ya ada perselisihan di kalangan para ulama, terutama antara Imam Ahmad dan juga Ibnu Jarir At-Tabari, wa hiya annahu dakhala fil ibadah wa ba'da dukhulihi fiha mubasyarah urida lahu riya. Dan ini ibadah yang dalam ibadah itu riya terus datang kepada dia, pastamarra mahu ila akhirnya. Dan dia itu terus menerus sampai terakhir, dia tidak lawan ya. Dia tidak melawan riya tersebut. Maka apa yang dia dapatkan, maka yang benar adalah ibadah dengan niat yang pertama itu dia dapatkan ibadahnya. Namun ibadah yang telah dimasuki riya tadi, disitulah dia tidak mendapatkan sama sekali, dihapuskan pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala hakamun adil ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada niat yang soleh. Karena di awalnya memiliki niat yang soleh, namun riya itu datang dan terus-menerus sampai terakhir selesai, dia tidak lawan pokoknya. Maka niatnya yang baik itu tetap dia dapatkan, namun ibadah yang masuk riya tadi Allah hapuskan, seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui secara khusus dalam agama Islam ini dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.